Halo sahabat Halomew Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halomew Studio. Halomew Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk berbagi pengetahuan yang kami miliki dalam bidang teknologi informasi. Oh iya teman-teman, sekarang kita ada di acara ngobrol-ngobrol singkat sambil nunggu mendung makan siangnya teman-teman siap. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah kontributor utama di channel YouTube Indonesia Belajar. Beliau punya moto, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Beliaulah yang menjadi supporter bagi Halomew Studio untuk belajar dan berkarya. Halo Pak Budi. Pak Budi, silakan menyapa para sahabat Halomew Studio. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Budi. Saya adalah founder dan juga primary contributor untuk channel YouTube Indonesia Belajar. Senang banget nih hari ini bisa jadi guest di channel YouTube Halomew Studio. Pak Budi, kita mau tanya-tanya nih. Pak, kenapa sih kita perlu membuat video pembelajaran? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik nih. Menurut saya, video pembelajaran merupakan cara yang cukup efektif untuk berbagi pengetahuan kepada banyak orang di era saat ini. Era di mana kita memiliki koneksi internet yang jauh lebih baik, lebih cepat, dan juga tentunya lebih murah bila dibandingkan dengan kondisi 5 atau 10 tahun yang lalu. Saya memandang video pembelajaran ini sebagai alternatif bagi keberadaan buku. Di sini saya tidak menyatakan video pembelajaran sebagai pengganti buku, melainkan sebagai alternatif bagi buku ajar. Karena bagi sebagian orang, seperti saya contohnya yang memang gemar membaca buku, aktivitas membaca buku menawarkan proses belajar tersendiri. Bahkan membaca buku yang paper-based dan membaca buku dengan e-book reader seperti Kindle pun menawarkan sensasi yang berbeda. Dan saya termasuk orang yang menyukai keduanya. Hanya saja untuk konteks di Indonesia, tidak banyak orang Indonesia yang suka membaca buku. Dan ini menurut saya sangat disayangkan sekali. Tapi untungnya di era internet 4G ini memungkinkan kita untuk mendapatkan akses belajar dalam format yang baru, yaitu dalam format video. Pengemasan materi belajar dalam format video ini menjadi begitu populer saat ini, khususnya di bidang pembelajaran terkait IT. Sejumlah institusi pendidikan pun mulai mengemas materi ajarnya dalam format video. Sebagai contoh, ada Coursera dan edX, yang keduanya menjadi platform utama bagi banyak perguruan tinggi kelas dunia seperti Stanford, Harvard, MIT, Johns Hopkins, CMU, Michigan University, dan banyak perguruan tinggi lainnya. Lalu ada juga nih platform pembelajaran digital lain di luar lingkup akademik yang juga menawarkan materi pembelajaran dengan kualitas yang luar biasa. Beberapa di antaranya adalah Udacity, DataCamp, DataQuest, dan banyak lainnya. Nah, untuk konteks di Indonesia pun sebenarnya cukup banyak nih media pembelajaran digital yang mengemas materi pembelajarannya dalam format video pembelajaran. Beberapa di antaranya adalah Ruang Guru, Purwadika, Hacktiv8, ada Decoding juga, lalu ada BWA, ada Binar Academy, dan masih banyak lainnya. Nah, beberapa orang seperti saya, kami lebih memilih untuk berbagi lewat YouTube. Dan untuk saat ini sudah ada cukup banyak channel YouTube yang digarap dengan sangat serius dan secara konsisten menawarkan materi pembelajaran berkualitas. Beberapa di antaranya adalah web programming Unpas milik Pak Sandika Galih, lalu ada kelas terbuka yang dikelola oleh Kang Muklis, ada juga programmer Zaman Now yang dikelola oleh Kang Eko, ada sekolah coding, lalu ada juga channel YouTube yang secara spesifik membahas Flutter programming seperti yang dikelola oleh Eriko Darmawan. Dan ada juga channel YouTube yang secara spesifik membahas AR dan VR yang dikelola oleh Sulaiman Santoso. Oh ya, tentunya channel YouTube Indonesia Belajar yang saya kelola. Kami juga secara konsisten menghadirkan materi pembelajaran berkualitas terkait bidang IT. Dan ke semua media pembelajaran yang saya sebutkan tadi itu sudah ada dan berkembang sebelum pandemi COVID-19. Pasca pandemik, jumlah media pembelajaran berbahasa Indonesia ini makin menjamur. Makin banyak bermunculan channel YouTube baru yang menggarap video-video pembelajaran. Dan ini cukup masuk akal mengingat video pembelajaran bisa menjadi cara yang cukup efektif untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disingkat dengan istilah PJJ. Lalu kembali nih kepada efektivitas dari video pembelajaran. Berdasarkan pengalaman saya dalam membangun video pembelajaran sejauh ini, sampai saat ini channel YouTube Indonesia Belajar sudah menghasilkan sekitar 290 video pembelajaran. Ini sekadar untuk memberikan konteks terkait pengalaman. Berdasarkan pengalaman saya dalam membangun video pembelajaran sejauh ini, saya mendapati video pembelajaran sangat efektif digunakan sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dalam situasi pembelajaran tatap muka di kelas, misal saja.
Sebagian besar waktu di kelas umumnya digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan dalam proses belajar mengajar di kelas, ada kalanya beberapa siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi ajar yang sedang disampaikan dan membutuhkan waktu lebih serta pengulangan. Hanya saja tidak banyak siswa di kelas yang berani untuk meminta kepada pengajar untuk dilakukan pengulangan materi. Dan ini sebenarnya cukup disayangkan, karena yang terjadi di sini adalah akumulasi kebingungan yang pada ujungnya akan menurunkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini video pembelajaran menawarkan fleksibilitas bagi siswa untuk bisa belajar di waktu yang sesuai bagi mereka. Selain itu, siswa dapat dengan bebas untuk melakukan pengulangan materi tanpa harus merasa sungkan dengan pengajarnya. Nah, itu tadi untuk konteks pembelajaran tatap muka di kelas. Dan dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, di mana proses belajar kebanyakan dilakukan dengan video conference, tentunya makin banyak lagi nih faktor-faktor yang mengganggu proses penyampaian materi ajar. Semisal aja, koneksi internet yang kurang stabil, dan juga beban kuota internet. Karena kita tahu loh, kuota untuk mengakses video pembelajaran itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kuota untuk melakukan video conference. Dan menurut saya, faktor-faktor tersebut menjadikan video pembelajaran begitu dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Jadi hal apa nih Pak yang akan terus-menerus menjadi motivasi Bapak untuk berbagi? Oke, terkait motivasi, untuk ini saya perlu share sedikit kisah di balik akhirnya channel YouTube Indonesia Belajar. Waktu itu di awal tahun 2015, sewaktu saya masih mengerjakan PhD riset saya di Australia, saat itu saya sedang membaca sebuah buku yang sangat inspiring, judulnya Tuesday with Mori. Saya masih ingat sekali di depan office saya di kampus, ada pohon eukaliptus besar, dan saya paling senang membaca buku di bawah pohon itu. Oh ya, Tuesday with Mori ini ditulis oleh Mitch Albom. Beliau merupakan salah satu penulis favorit saya. Ada banyak nilai kehidupan yang saya pelajari dari buku-buku beliau. Sewaktu membaca buku tersebut, mulai muncul pertanyaan dalam benak saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadikan hidup ini bernilai dan worth to live? Dan pertanyaan ini melekat cukup kuat di benak saya saat itu. Di malam harinya, saya browsing random dan melakukan akses ke YouTube. Nah, saat itu saya menemukan channel YouTube Web Programming Unpas yang dikelola oleh Pak Sandika Galih. Saat itu, channel tersebut masih terbilang baru dan video-video yang dihasilkan pun belum banyak. Bahkan saat itu saya berpendapat bahwa channel ini mungkin hanya digarap ala kadarnya dan tidak akan berlanjut. Tetapi setelah beberapa minggu saya amati, saya mendapati bahwa channel ini termasuk channel yang cukup serius. Channel ini dibangun dengan spirit dan motivasi untuk membantu orang lain. Dan itu nampak sekali dari setiap video pembelajaran yang dihasilkan. Setelah mengikuti channel ini sampai beberapa bulan, saya semakin kagum dengan karya yang dihasilkan oleh Pak Sandika Galih ini. Dan akhirnya ini mulai menginspirasi saya, dan ini mulai selaras nih dengan pertanyaan terkait nilai hidup yang muncul sewaktu saya membaca buku Tuesday with Mori. Akhirnya, saya mulai merasa mantap bahwa video pembelajaran bisa jadi sarana bagi saya untuk menjadikan hidup saya lebih bernilai dan bermanfaat bagi banyak orang. Saat itu saya mulai mengkonsep suatu channel pembelajaran dalam bahasa Inggris. Karena dengan demikian, saya pikir saya bisa reach out wider audience. Tetapi akhirnya saya juga menyadari bahwa terdapat banyak sekali channel YouTube yang menawarkan materi pembelajaran berkualitas dalam bahasa Inggris. Tetapi belum banyak yang dalam bahasa Indonesia. Dan saya pun kembali disadarkan dengan pengalaman saya dulu waktu studi S1 di Yogyakarta, di mana banyak sekali kesempatan, di mana di banyak kesempatan, akses saya ke materi pembelajaran berkualitas itu selalu terhalang karena kondisi finansial saya yang terbatas saat itu. Saat itu di Yogyakarta ada banyak sekali workshop dan seminar menarik terkait bidang IT. Dan saya hanya bisa gigit jari karena tidak mampu untuk membeli tiket workshop tersebut. Saat itu kemampuan bahasa Inggris saya juga bisa terbilang sangat minim. Nah, pengalaman semacam inilah yang akhirnya mengubah planning saya yang awalnya ingin membangun channel pembelajaran berbahasa Inggris menjadi channel pembelajaran berbahasa Indonesia. Lalu saya pun mulai mencari nama untuk channel YouTube ini. Dan akhirnya dilahirkanlah nama Indonesia Belajar. Channel YouTube Indonesia Belajar ini saya buat di tahun 2016. Hanya saja, sewaktu di Australia dulu, saya sudah cukup sibuk nih dengan beberapa research project yang saya garap dan juga dengan aktivitas mengajar di kampus. Alhasil, saya tidak memiliki waktu untuk membuat video pembelajaran.
Barulah di tengah tahun 2017 saya kembali ke Indonesia dan mulai lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar di kampus. Dan baru sekitar akhir tahun 2018, saya kembali diingatkan nih akan channel YouTube Indonesia Belajar yang pernah saya buat sebelumnya. Saya teringat akan channel itu sewaktu saya menggendong putri saya yang baru lahir di tahun 2018. Dan di bulan Januari 2019, saya mulai menggarap video pembelajaran pertama untuk channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, kembali pada pertanyaan terkait motivasi dalam membuat video-video pembelajaran yang saya bagikan secara gratis di YouTube. Bagi saya ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk menjadikan hidup saya ini berharga dan bermanfaat bagi banyak orang. Wah, saya jadi kagum banget nih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Budi. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Sama-sama, Meli. All the best juga untuk channel Hello Mel Studio. Ya, demikianlah obrolan kita sambil nunggu menu makan siangnya kita hari ini. Semangat untuk Indonesia, terus belajar dan berkarya. Nantikan video kita selanjutnya di channel Halo Mel Studio. Terima kasih.